Kan juga saya juga dengar-dengar cerita di luar nih kakak, opini-opini atau memang itu fakta ya guys. Katanya banyak juga yang dapat benda-benda prasasti di atas, seperti keris, seperti badi, seperti permata. Apakah betul itu adanya kakak? Kemungkinan kalau memang rezeki kita tuh Ya, bisa dimakai untuk kita pelihara. untuk kita pelihara, untuk kita apa namanya, kita jagalah itu ya. Ya, Tapi apa tandanya bahwa itu kan, ada juga saya dengar kalau tidak bisa diambil itu dia kan bisa hilang. Kalau kita bisa ambil katanya bisa dipegang seperti ini. iya, begitu. Oh, jadi kalau kita misalnya tidak sengaja nih ya guys melihat benda pusaka atau prasasti keris, kalau kita bisa pegang begini berarti kita bisa ambil itu kan? Iya, bisa. Tapi tidak ada syarat-syarat lainnya untuk kita mempeliharanya itu atau apa? Ada saran itu. Ada syaratnya. Pasti kita ditunjukkan ya. Iya, Baik itu dalam mimpi atau iya, langsung ya. pelihara begini. Kalau memang barang itu yang kita lihat tidak bisa diambil, berarti barang itu tidak bisa dipegang Bisa atau pegang. dia tertarik lari, Atau berubah. berubah. Iya. Iya guys, dengan teman-teman saya juga itu kan banyak tuh yang maksudnya bukan apa ya, dia dapat keris di atas, dia dapat batu permata dan segala macam. Ya, kalau percaya tidak percaya kita percaya karena sudah diceritakan bahwa di atas itu kan kerajaan ya, kerajaan. Nah, jadi kalau memang teman-teman misalnya naik ke pos 12 jalan-jalan ya, ketemu atau di antara pos 10 sampai 12 ketemu benda-benda itu ya, ya pelan-pelan dulu, jangan kejili-jili rantas kata orang Makassar ya kan. Nanti sudah turun di bawah, disuruh bawa naik, naiklah tuh bawa karaeng lagi ya kan, belum selesai paha ini sakit naik lagi ya kan, daripada garing. Garing itu maksudnya sakit guys, bahasa Makassar. Nah, itu. Nah, terakhir tak, pos 13 ya terakhir. Nah, pos 13 itu nama lainnya apa? Makanya Makaya. Makaya itu maksudnya apa itu tak, atau ada simbolnya atau ada apa? kalau makanya itu kayak apa nih? Kayak Makkah, kayak di Mekah. Kayak ini. Berarti kita kayak melihat Ka'bah begitu ya? Ya, ada batu itu kayak Ka'bah. Di situ berdiri tengah-tengah. Itu yang dibilang batu masig ya? Iya. Itu yang dibilang batu masjid ya? Iya, Jadi nama lain juga itu kan ada bilang batu masigi, ada juga yang bilang Makkaya. Nah, jadi orang-orang para pendahulu kita yang memang diridhoi oleh Allah ya, mereka melihatnya itu sebagai Ka'bah asli guys. iya, Jadi wajarlah kalau memang orang-orang dahulu kita itu menganggap di bawah karang itu memang tempatnya apa namanya, tanah suci atau Makkah ya, mereka tempat beribadah, karena memang betul-betul ada menurut ceritanya para pendahulu kita. Nah, biasanya masyarakat atau di sekitar sini di pos 13 itu ada apa di sana? Seperti orang haji kah atau seperti apa, sholat kah atau apa, beribadah? iya. Ya, ada beribadah di situ, tapi kecil gitu, jadi cuma 2 orang 3 orang. Oh, 2 orang 3 orang bisa beribadah di situ ya? Nggak bisa banyak Nggak bisa banget, kalau kecil tempatnya. kecil tempat. Ngeri juga ya guys. Ya kalau kita pikir secara logika ya mungkin memang nggak ada, tapi ya, ya kalau memang orang pendahulu kita sudah berbicara seperti itu ya memang betul adanya. Karena kita ini hanya anak-anak ya, anak-anak baru lah, baru apalagi kalau orang Makassar itu baru baka ya, anak kacuping gitu kan. Kita dicerita lagi. Dicerita lagi ya kita ya, makanya kita harus cari memang yang sumber-sumbernya itu yang memang pernah merasakan, biar memang pernah terlibat langsung dalam hal-hal tersebut gitu. Nah, ini juga tak ada mitosnya katanya kan, Gunung Lompo Batang itu juga sangat terkenal ya tak?
selalu ada yang namanya lintas Lompo Batang Bawah Karaeng. Tapi katanya tidak boleh lintas dari Bawah Karaeng ke Lompo Batang. Apakah betul itu? Itu saya juga heran. Ya. Kapan tidak bisa? Mungkin jalurnya tidak bisa ya. Kan memang ada pintu angin kan memang di situ guys, yang pernah lintas ya. Kan saya belum ya. Jadi mungkin dari pintu angin itu yang dari Bawah Karaeng yang naik ke atas itu ya. Di kalau mau diturun di Bakar Usman, Iya, memang ada patahan di situ. patahan Tapi tali bebing turun. kali webing turun. Nah, Mungkin kalau dari sini sulitnya mana naik. sulit memang naik. Tapi sebenarnya bisa. Ya kemungkinan bisa. Nah, ada juga tuh yang bilang begini, tetap filosofinya, kalau kita dari Lompo Batang atau Perut ke Bawah Karaeng itu muntah gitu kan. Tapi kalau kita dari Bawah Karaeng ke Perut itu kayak Baraka atau bagaimana, itu bagaimana menurut kata? Kalau saya ya lebih gitu. Ya, lebih baik dari mulut Masuk turun ke perut. turun ke perut ya, Daripada perut naik ke mulut. muntah gitu ya. Tapi jalurnya susah. Jalurnya susah. Tapi bukan tidak ada apa namanya? Tidak ada, tapi bisa untuk dari Bawah Karaeng. Tapi tidak ada pantangan kan, maksudnya tidak ada larangan gitu ya. Cuma jalurnya aja yang Ya, susah. jalurnya susah. Nah juga ya kalau lintas ya. Nah, kira-kira apa lagi nih Sril? Itu udah nanya-nanya dari tadi. Ada tidak yang ingin Sril tanyakan sama tapi tanya aja. Siapa tak bisa memberikan edukasi mungkin buat teman-teman atau tambahan ilmu lagi. Oh iya tak, dulu kan. Nah, apa kira-kira harapan Tata untuk para pendaki atau pengelola atau pemerintah untuk Bawah Karaeng ini? Harapan saya itu cuma penghijauan. Penghijauan terus ya. Terus kalau untuk pemerintahan Tata, untuk pengelola dan segala macam, Ya itu cuma minta bantuan supaya dibantu untuk memantau Bawah Karaeng. untuk Bawah Karaeng. Sama-sama menjaga Bawah Karaeng Sama KPA dan bersatu sama KPA juga ya. Mapala untuk serta turut membantu kita sama-sama jaga apa yang telah diberikan Tuhan, yang dititipkan Tuhan kepada kita dan diwariskan kepada kita turun-temurun untuk sama-sama menjaga gunung kita, terkhususnya Sulawesi Selatan, Bawah Karaeng, Lompo Batang, Nusa Raung, Latimojong dan segala macam. Yuk, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? ya. Contohnya ya dengan tidak membuang sampah sembarangan lah, itu aja. Dengan bersikap baik kepada sesama, baik sesama manusia maupun sesama makhluk ciptaan yang tak terlihat maupun terlihat. Ya, mungkin itu aja ya guys, bincang-bincang kita malam ini. Semoga kalian dapat pelajaran dari pembicaraan kami dengan Tata Jakbar. Dan semoga juga kalian lebih aware, lebih safety untuk pendakian di Bawah Karaeng, bahwa Bawah Karaeng ini bisa kita bilang sakral. Sebenarnya semuanya baik kalau kita berlaku baik, dan sebaliknya gunung juga akan jahat kalau kita berlaku jahat atau tidak sopan. Tapi pesan terakhir sebelum saya tutup, gunung, hutan, badai, angin, hujan itu bukan suatu pembunuh. Tapi yang mencabut nyawa seseorang itu adalah Allah yang Maha Esa. Ya. Betul Tata? Ya, betul. Jadi jangan takut kalau naik hujan, jangan takut dengan badai, jangan takut dengan apapun ya. Karena kita semua dilindungi oleh Allah. Dan mereka semua bersahabat dengan kita. Makanya bagaimana kita sahabat dengan hujan, bersahabat dengan badai. Dengan cara apa kita bersahabatnya? Dengan cara ya kita mensafetikan diri sendiri dulu,
manajemen perjalanan kita sebaik-baik mungkin supaya apa yang kita tuju, pos-pos yang kita tuju tetap teratur, tetap sampai target. Dan yang terakhir tetap safety, apapun itu ya mungkin kalian sudah tahu lah safety apa. Kalau kalian mudah kedinginan ya jaket, mungkin sarung tangan ya, kaos kaki double atau minyak angin ya, atau apalagi itu yang apa namanya SB dan segala macam. Janganlah naik ke puncak tanpa SB, tanpa jas hujan. Aduh, apalagi yang belum safety, jangan sekali-sekali ya, karena kasihan juga ya. Kita pergi ke sana bukan untuk mencari maut, tapi kita ke sana untuk rekreasi, sama-sama menikmati ciptaan Tuhan. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami sajikan malam ini. Semoga bermanfaat dan tetap ikuti terus perjalanan kami di Celebes Journey. Insya Allah kami akan mengulik atau memberikan edukasi di gunung-gunung lain ya. Kalau kalian suka dengan pembicaraan kami bisa di share atau di subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celebes Journey.